Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafari. Saya akan mencoba sharing mengenai analisis studi kasus, strategi pemasaran. Presentasi ini akan membahas analisis mendalam, rekomendasi strategi, taktik pemasaran, serta rencana implementasi dan pengukuran untuk merek es krimku, dan fiktif sebagai salah satu syarat kelulusan tim strategic analisis. Kita coba akan membuat studi kasus terkait insight data analisis. Ini adalah fiktif. Satu, data konsumen. Survei menunjukkan 65% konsumen muda membeli es krim berdasarkan impuls dipicu oleh iklan di media sosial atau promo di aplikasi pesan antar. Yang kedua, data penjualan 70% penjualan es krim pun masih berasal dari modern retail. Penjualan melalui online delivery tumbuh 80% tahun lalu, namun dari basis si kecil. Yang ketiga, data pesaing. Walls menghabiskan dana marketing kurang lebih 1 T per tahun untuk above the line dan digital. Sebuah artisanal ice cream brand dapat menghasilkan engagement rate 10 kali lebih tinggi di Instagram dengan budget yang sangat kecil. Yang keempat, data harga. Harga per mili es krimku berada di antara Woz dan Häagen-Dazs, menjadikan affordable luxury. Nah, di samping kanan kita bisa melihat Indonesian Ice Cream Market Share, di mana Woz masih memimpin dengan 60%, sedangkan produk fiktif kita adalah es krimku dengan 80%. 8%, maaf. Nah, major player market companies yaitu Walls, Ice, Es Krimku, Jericho, CD, Indo Es Krim, Baskin Robbins, Häagen-Dazs, Campina, Diamond, Nyonya Besar, dan Es Krim Nestle. Untuk perkenalan dari Delight Indonesia adalah perusahaan nasional yang memiliki brand es krim premium, yaitu Es Krimku. Didirikan pada tahun 1990, es krim pun dikenal dengan kualitas bahan baku premium, susu impor, buah asli tanpa pengawet, rasa yang otentik, dan kemasan yang elegan. Mereka memiliki pabrik modern di Jawa Barat dan distribusi yang kuat di kota-kota besar. Pasar es krim global Indonesia sangat kompetitif dan terfragmentasi. Antara lain pemain global raksasa Woz Unilever menguasai 60% pasar dan distribusi omnipresent, harga kompetitif dan marketing massal yang agresif. Yang kedua, pemain global premium Häagen-Dazs, Baskin Robbins memiliki brand image yang sangat kuat, pengalaman gerai yang luksius, dan target yang jelas kepada segmen high-end dan expatriate. Yang ketiga, pemain lokal dan regional seperti Campina dan banyak UKM es krim yang bersaing di segmen harga menengah. Sedangkan yang keempat, disrupsi dari artisanal es krim dan gelato, banyak brand kecil yang muncul dengan konsep gerai cozy, rasa yang trendy, salted caramel, matcha Oreo, dan pemasaran digital yang sangat lincah lewat Instagram dan GoFood. Tujuannya, kita akan melakukan analisa situasi mendalam, yaitu menggunakan SWOT dan Porter. Yang kedua, rekomendasi strategi inti. Yang ketiga, rekomendasi taktik pemasaran melalui marketing mix 7P. Yang keempat, rencana implementasi dan pengukuran. Kita juga mendapatkan data real dari Insight Indonesia Ice Cream Market Size growth di 2024 sampai 2023, 2034, maaf, Indonesian Ice Cream Market Forecast, di mana dari 2024 sampai dengan 2033 itu akan market CAGR-nya meningkat, yaitu 5,39%.
Nah, berdasarkan data dari eMarkt, pasar didorong terutama oleh urbanisasi yang cepat di Indonesia, mengubah gaya hidup dan kebiasaan makan penduduknya. Daerah perkotaan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari toko es krim, toko dessert, dan supermarket. Sedangkan Indonesian Ice Cream Market Share by Distribution Channel 2024 yaitu dibagi di 5 kategori, yaitu penjualan melalui supermarket dan hypermarket, yang kedua convenience store, yang ketiga es krim parlors, yang keempat online store, yang kelima others. Ukuran pasar es krim sendiri mencapai pada tahun 2024 yaitu 1015 USD. Menjelang masa depan, Imark Group memperkirakan pasar akan mencapai 1.628 US dollar juta pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 5,39 selama periode 2025 sampai 2033. Perkembangan urbanisasi yang pesat, peningkatan pendapatan disposable individu, diperkenalkan berbagai rasa unik dan eksotis, serta perluasan signifikan di industri jasa makanan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan pasar. Nah, di sini kita akan coba membedah melalui analisis SWOT, di mana kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ice creamku itu. Nah, dari es krimku, untuk strength-nya kekuatan, reputasi kualitas premium, bahan alami tanpa pengawet. Yang kedua, brand lokal dan rasa khas Indonesia. Yang ketiga, distribusi kuat di modern retail. Di sini kita bisa mengatakan bahwa es krimku adalah produk yang lokal yang sangat dinamis dan premium, yang tidak bisa diikuti oleh para pesaingnya. Dari sisi weakness, harga relatif tinggi, yaitu 30-50% di atas pesaing mass market. Contohnya dari Walls dan Campina, harga es krimku masih lebih tinggi. Lemah di distribusi tradisional, kita belum masuk ke gerai UMKM seperti warung dan lain-lain. Budget marketing terbatas, brand dianggap klasik, kurang relevan untuk generasi Z, Gen Z, atau milenial. Sedangkan untuk opportunities, pertumbuhan konsumsi impulsif dari media sosial dan dari app, tren artisana es krim dan kolaborasi brand. Terus, yang ketiga, segmen muda 18-35 tahun yang doyan mencoba rasa baru. Untuk ancamannya, threats, yang pertama, dominasi Unilever Walls dengan marketing masif yang kita tahu tadi mengeluarkan budget sebesar 1 triliun. Yang kedua, premium global Häagen-Dazs, Baskin Robbins. Yang ketiga, artisanal es krim dengan digital marketing lincah melalui Instagram maupun media sosial lainnya. Nah, kita dari sisi, tadi kita sudah membahas dari sisi internal, kemudian kita analisis quarter dengan menggali deep dive hasil dari sisi eksternal. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Hambatan masuk moderat, namun ancaman meningkat dari brand artisanal berkat dari digital delivery, sehingga perlu menjaga diferensiasi. Perlunya perbedaan dengan para pesaing. Itu menunjukkan bahwa USP Unique Selling Point es krimku adalah produk lokal dengan rasa yang Indonesia. Yang kedua, daya tawar pemasok rendah hingga sedang. Banyak pilihan pemasok bahan baku utama, namun terbatas untuk bahan premium. Perlu diversifikasi pemasok. Jadi di sini es krimku harus memilih benar-benar pemasok untuk menjaga kualitas premiumnya. Sedangkan yang ketiga, daya tawar pembeli tinggi. Konsumen memiliki banyak alternatif dan sensitif dengan harga. Es krimku harus menjaga loyalitas melalui inovasi dan storytelling. Di sini kita harus menggali bagaimana es krimku
krimku dapat menemukan brand image sebagai Indonesia. Es krimnya orang Indonesia. Yang keempat, ancaman produk substitusi tinggi. Banyak produk substitusi seperti boba, kopi susu, dessert lain yang menawarkan kesenangan serupa. Es krimku perlu branding kuat bahwa es krim adalah happy indulgence yang unik. Atau dalam unique selling point, kita menerapkan bahwa rasa Indonesia. Terus yang kelima, persaingan antar kompetitor sangat tinggi. Pasar masih didominasi Walls, Unilever, diikuti Campina dan Ace. Brand premium global dan artisanal juga agresif. Es krimku harus menemukan niche positioning sebagai premium lokal rasa Indonesia dan memperkuat distribusi digital. Nah, untuk porter generik strategis lainnya, saat ini diferensiasi fokus. Es krimku saat ini berfokus pada diferensiasi dengan menawarkan kualitas premium, lokal, varian rasa yang unik, membedakan dengan pesaing, yaitu seperti Walls dan Campina. Sedangkan rekomendasinya, diferensiasi tambah cost awareness, rekomendasi strategi adalah tetap mempertahankan diferensiasi, namun perlu dikomunikasikan dengan kesadaran biaya. Ini bisa dilakukan melalui pengeluaran yang lebih atau paket nilai untuk menarik konsumen muda tanpa merusak nilai premiumnya. Untuk ringkasan analis dari supporter untuk es krimku, kekuatan utama diferensiasi lokal premium dengan citra brand khas Indonesia. Yang kedua, tekanan terbesar, daya tawar konsumen tinggi, banyak substitusi dan rivalitas ketat. Yang ketiga, strategi kunci inovasi varian rasa lokal, memperkuat distribusi digital dan dari app, program loyalitas dan brand storytelling, efisiensi rantai pasok. Nah, di sini saya coba membedah terkait STP marketing model es krimku. Walaupun berfiktif, kita coba menggali bahwa dari studi kasus yang kita bahas di awal tadi, bahwa segmentasinya keluarga kelas menengah, yaitu royal base, dan yang kedua, millennial, Gen Z, urban, impulsive buyer via digital. Di sini kita mainkan kuncinya adalah di medsos. Untuk targeting sendiri, strategi targeting terdiferensiasi fokus pada segmen muda urban, tambah plus keluarga dengan pesan berbeda. Nanti kita di sini membedah antara dua pesannya. Yang untuk keluarga kelas menengah, royal base fokus kualitas premium, momen kebersamaan. Dengan tagline momen manis bersama, es krimku keluarga, citra rasa premium. Sedangkan yang kedua, milenial Gen Z urban inclusive buyer via digital, fokus lifestyle, tren digital, konten shareable. Es krimku hits, rasa Indonesia banget, manisnya hari ini, es krimku challenge. Bisa dipakai di TikTok atau IG. Nah, untuk marketing model yang ketiga yaitu positioning untuk konsumen muda dan keluarga Indonesia yang menginginkan pengalaman es krim premium dengan cita rasa lokal dan kualitas dunia. Es krimku adalah brand lokal premium yang menawarkan rasa autentik khas Indonesia dengan sentuhan modern. Berbeda dengan pemain global yang generik dan artisanal yang terbatas. Nah, di sini juga saya mencoba sharing terhadap perceptual map-nya, yaitu berdasarkan price dan produk quality. Es krimku berada di kanan bawah, di mana produk lokal dengan harganya premium. Beda dengan pesaing pasar atau yang sering dibeli, ada Walls, Ice, es krim, Rico, yaitu ekonomis dengan penjualan internasional. Es krimku diposisikan antara Walls murah standar dan Häagen-Dazs premium internasional dengan diferensiasi premium lokal.
Nah, di sini kita coba menggali lagi pesaing-pesaing dari es krimku. Di sini coba kita beberapa posisi, yaitu brand positioning es krimku, premium lokal dengan rasa Nusantara, sedangkan Ace ultra value economis, Walls mainstream keluar dan mass market, yang Häagen-Dazs premium global. Sedangkan point differentiation-nya untuk es krimku varian rasa khas Indonesia durian, sukacita, cendana bika, gula aren. Untuk core kompetensinya inovasi rasa Nusantara, storytelling budaya. Itu yang menarik perhatian dari calon konsumen maupun konsumen. Kompetitif advance-nya, diferensial rasa, positioning premium terjangkau. Es krim kru saat ini untuk posisi market share berada di 8%, proyeksi menjadi 12%. Untuk marketing strateginya, kita digital first, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, tambah kolaborasi komunitas. Kenapa komunitas? Karena komunitas adalah tujuan yang dapat dijangkau, di mana seperti komunitas mahasiswa, komunitas dari musik, kita dapat gabung dengan event-event tertentu. Untuk produk taktik, single cup dan family pack dengan kemasan premium anti leleh. Itu yang membedakan es krimku dengan pesaing, di mana harganya relatif lebih mahal. Kamu dibawa dengan brand internasional. Price taktiknya ada yang 20.000 cup, ada yang 45.000 sampai 65.000 family pack. Nanti kita akan deep dive lagi di marketing mix 70. Promotion taktiknya, influencer lokal, TikTok, challenge, campaigns, rasa Indonesia, kualitas dunia. Terus taktiknya supermarket, convenience store, e-commerce, dan delivery app. Sum of product portfolio varian Nusantara. Price range-nya adalah 12.000 sampai 65.000 yang ingin kita bedah. Nah, saat ini kita coba divide lagi untuk 7P marketing mix. Yang pertama produk varian single serve cup vegan raw sugar dengan kolaborasi brand dan coffee shop. Nah, di sini nih kita coba menggali. Ini adalah produk-produk yang dummy atau fiktif yang kita tawarkan dalam es krimku. Ada durian sukacita, cendana bika, ada es krimku gula aren. Nah, kenapa es krimku termasuk dalam kategori price? Yang kedua, pertahankan premium buat paket bundling promo single cup 20.000, family pack 45.000 sampai 65.000. Nah, untuk promotionnya, integrated marketing campaign-nya, rasa Indonesia kualitas dunia, ya digital, TVC, in-store, application. Untuk people-nya, training frontliner dan meter delivery agar ramah. Itu yang membuat customer terkesan dengan es krimku. Dengan pelayanan ramah, itu memberikan daya tarik sehingga customer membeli lagi. Terus keempat, Quest perkuat omnichannel plus mini store, online delivery, supermarket, convenience store, e-commerce delivery app. Nah, untuk prosesnya kita coba dari tadi dalam packaging anti leleh, royalty app berbasis poin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa es krimku ini memiliki packaging untuk di take away dengan kemasan anti leleh. Jadi para konsumen nggak usah khawatir untuk membawa pulang es krimku untuk dimakan atau bersantap dengan keluarga. Karena kemasannya adalah anti leleh. Fisikalnya kemasan premium, desain modern, storytelling di setiap varian rasa. Di sini kita bisa lihat rasa Indonesia kualitas dunia. Untuk durian sendiri kita coba storytelling kenikmatan durian yang membawa sukacita. Sedangkan untuk cendana bika, kita coba harum tradisi lembut di setiap kita. Untuk gula aren, manis alami Nusantara dalam setiap suapan.
rencana implementasi dan pengukuran KPI, yaitu pertumbuhan penjualan online, target minimal kurang lebih 20% per kuartal. Solusi promo bundling online, beli 2 gratis 1. Kerjasama eksklusif dengan GoFood Festival, kampanye flash sales, Shopee Food, optimalisasi CEO di e-commerce, integrasi voucher digital, contoh dengan MAP. Sedangkan jumlah channel distribusi, modern kita targetnya kita masuk ke 200 supermarket atau hypermarket dengan 300 convenience store dalam 1 tahun. Solusinya yaitu negosiasi serat premium pendingin di Indomaret, Alfamart, Lawson kerjasama display khusus dengan hypermarket. Carrefour didesain kulkas bermotif Nusantara untuk meningkatkan brand visibility. Nah, untuk customer satisfaction rate, kita survei review online target 85% rating positif. Untuk solusi, survei after purchase via QR di kemasan customer care aktif via WhatsApp, IG, garansi refund atau request jika ada komplain, monitoring review real time di GrabFood, GoFood dengan respon kurang dari 24 jam. Sedangkan yang kita kembangkan lagi dari brand awareness-nya, reach and mention di media sosial, target peningkatan reach kurang lebih 50% dalam 6 bulan. Terus yang kedua, solusi kampanye digital dengan hashtag Rasa Indonesia Kualitas Dunia. Challenge TikTok, Es Krimku Challenge, kolaborasi dengan 50 micro-influencer kuliner lokal, aktivasi booth di festival kuliner lifestyle. Sedangkan untuk engagement rate, media sosial, target kita engagement rate-nya lebih dari 5% per post. Solusinya, bagaimana sehingga target itu tercapai? Konten interaktif, polling varian baru, kuis rasa Nusantara, program UGC, user generate content dengan hadiah voucher, serta konten behind the scene pembuatan es krim premium untuk memperkuat emotional bonding. Nah, ini kan karena implementasi dan pengukurannya. Untuk tahapan kegiatan kita bagi PDCA, plan, riset varian baru untuk es krimku, terus sosialisasi, klasifikasi data, pembuatan desain. Terus untuk do-nya, launching digital campaigns. Untuk ceknya, pop-up dan kolaborasi. Untuk actionnya, evaluasi dan ekspansi. Nah, secara highlight-nya kita bagi ke 5. Setiap tahap dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, pada tahap pertama, plan es krimku melakukan riset untuk penentuan strategi pemasaran. Yang ketiga, pada tahap kedua, do melakukan kegiatan digital campaigns. Tahap ketiga, cek kolaborasi dengan pop-up dengan berbagai pihak dengan strategi omnichannel. Yang kelima, tahap keempat, action, evaluasi dan ekspansi sesuai strategi yang telah ditetapkan. Apabila evaluasi dan ekspansi itu menunjukkan positif, kita lanjutkan dengan strategi-strategi matang yang akan dibentuk oleh tim marketing. Oke, setelah tadi kita membahas terkait timeline dari marketing strategi yang akan dilakukan es krimku, kita melanjutkan ke rencana implementasi dan pengukuran. Nah, di sini kita gali resiko utama dan solusi mitigasinya seperti apa. Yang pertama, reaksi pesaing. Walls, Ace, dan lain-lain agresif dengan promosi atau harga. Resikonya es krimku kesulitan bersaing bila hanya mengandalkan harga, di mana perang harga sudah tidak relatif lagi saat ini untuk melakukan strategi marketing. Mau sampai kapan kita akan berperang harga? Nah, solusinya seperti apa? Yang pertama, perkuat diferensiasi rasa Nusantara premium. Yang kedua, luncurkan limited edition varian setiap kuartal. Yang ketiga, storytelling heritage di setiap kemasan.
Yang keempat, bundling eksklusif dengan brand lifestyle, kopi lokal, atau bakery premium. Nah, yang kedua, penerimaan konsumen rendah, produk dianggap mahal atau kurang relevan. Resikonya penetrasi pasar lambat dan target penjualan meleset. Solusinya, edukasi lewat konten digital, nutrisi, bahan premium lokal, di mana es kuku memiliki bahan tanpa pengawet. Kita terus informasikan kepada konsumen. Yang kedua, sampling di mall, kampus, dan festival kuliner. Yang ketiga, varian ukuran kecil, single serve cup, agar konsumen bisa mencoba tanpa hambatan harga. Yang keempat, program loyalty point digital untuk dorong repeat purchase. Nah, setelah 2 studi kasus itu kita bedah, kita deep dive lagi untuk inti tantangan pemasaran es krimku adalah bagaimana tumbuh di pasar jenuh tanpa perang harga. Dan jawabannya adalah menguatkan diferensiasi lokal, di mana es krimku memperluas distribusi digital dan omnichannel, serta membangun emotional connection dengan konsumen muda. Es krim Indonesia dengan rasa mendunia. Nah, di sini akan sedikit sebenarnya strategi dan bisnis model kanvas untuk es krim cool. Yang pertama, kita partnernya pemasok bahan baku lokal, durian, gula aren, bika, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan distribusi modern, retail dan convenience store. Yang ketiga, platform online delivery, GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Yang keempat, mitra marketing, influencer kuliner, kreator konten Gen Z. Yang kelima, potensi kolaborasi dengan brand lokal, Kopi Tuku, Rotio, Jeko, dan lain-lain. Nah, di sini kayak aktifnya inovasi rasa premium lokal. Yang kedua, kampanye digital marketing lebih efektif dibandingkan TV dengan budget terbatas. Di sini kita memainkan coba promosi di marketing digital dengan media sosial. Terus yang ketiga, brand activation, food sampling limited edition. Kita membuat rasa yang limited edition yang belum pernah ada dengan cita rasa Indonesia. Terus negosiasi dengan platform e-commerce dan delivery apps untuk promo bundling. Yang kelima, event komunitas, workshop besar, Nusantara, kompetisi konten. Setelah kita bahas ke aktif, kita coba gali lagi ke research-nya, R&D, produk, varian rasa lokal premium, brand dan logo premium, 3 jaringan distribusi, retail modern, digital delivery, warung tradisional. Nah, warung tradisionalnya kita tidak sembarangan, tapi dengan warung-warung yang memang dengan standar uh, menengah ke atas. Terus tim digital marketing. Yang kelima, mitra supply chain, susu, gula, bahan lokal premium. Kita harus monitoring terus dengan kualitas premium ini, kita menjaga rasa tidak berubah. Terus untuk value proposition-nya, rasa Indonesia dengan kualitas dunia. Itu yang selalu kita tanamkan di benak konsumen. Premium lokal dengan diferensiasi rasa Nusantara. 3 varian, durian sukacita, cendana pika, gula aren. Terus yang kedua, kualitas premium namun lebih terjangkau dibandingkan brand global Haagen-Dazs, Baskin Robbins. Yang ketiga, packaging modern, premium, anti leleh dan elegan ini yang membedakan es krimku dengan es krim pesaing lainnya, baik lokal maupun internasional. Terus potensi Fresh Group Store menciptakan pengalaman brand lokal premium. Setiap ada event-event menarik yang sesuai dengan segmentasi target dengan positioning yang seluruh, kita coba akan masuk. Terus
dari segi customer relationship. Nah, kita coba menggali ke 4 kegiatan. Yang pertama, komunitas digital, SLMku Lover, konten UGC, challenge TikTok, dan campaigns di IG. Yang kedua, emotional connection, storytelling, rasa Nusantara, heritage, dan kebanggaan lokal pride. Yang ketiga, program royalty bundling, point reward, diskon, repeat order. Dengan adanya kerjasama atau pengadaan digital, kita mencoba setiap pembelian mendapatkan reward ataupun poin, sehingga menarik customer untuk repeat order kembali. Yang keempat, edukasi konsumen ke digital content, kualitas premium lokal. Dari segi channelnya, kita coba menggali dengan modern retail, supermarket, hypermart, convenience store. Untuk online food, delivery-nya tetap kita melakukan melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, target Gen Z dan milenial. Untuk e-commerce-nya, Tokopedia, Shopee Mall. Yang keempat, event booth, pop-up store. Yang kelima, potensi flash group untuk experience seperti Agendas. Nah, untuk customer segmennya, kita coba dengan 4 strategi untuk keluarga kelas menengah atas, konsumsi di rumah. Terus untuk kedua, milenial dan Gen Z, urban, impulsive buyer via GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Untuk konsumen premium, cari autentik Indonesia platform. Yang keempat, segmen niche, pecinta dessert khas Indonesia. Nah, setelah kita membahas customer segment, kita coba cost structure-nya. Apa aja sih yang harus kita gali? Nah, yang pertama, produksi supply chain, bahan premium, dan cold chain. Yang kedua, R&D rasa baru. Kita coba terus testimoni sebelum kita melakukan percobaan rasa baru. Kita mencoba survei kepada konsumen setia es krimku, rasa apa yang ingin dicoba. Terus yang ketiga, marketing digital, lebih cost efektif dibandingkan TV ads, kemasan premium dan distribusi. Yang keempat, potensi biaya kesehatan, renovasi operasional, staff. Eskunku bisa membuka 1-2 flagship store di kota besar, Jakarta, Surabaya, untuk brand experience dan PR value, tapi tetap fokus distribusi digital dan retail, di mana posisi Eskunku ini tepatnya targetnya adalah di kota-kota besar, belum menjamur sampai ke kabupaten. Terus untuk revenue streamnya, penjualan retail, supermarket, convenience store, penjualan online-nya GoFood, ShopeeFood e-commerce, penjualan flashback-nya jika dibuka, dine-in experience. Terus yang keempat, kolaborasi dengan brand F&B, kopi lokal, bakeries, restoran, dan lain-lain. Kita terus mencoba menggali yang mana potensi akan dicoba oleh Eskunku. Sebenarnya dalam strategi marketing masih ada lagi beberapa strategi seperti porsi maupun tester. Namun berhubung Eskunku adalah produk fiktif, kita hanya menggunakan analisa SWOT, terus ada juga kita menggunakan STP, terus kita juga menggali dengan bisnis model Canvas, dan 5 quarter. Sekian dari presentasi saya pribadi. Eskrumku adalah brand fiktif. Walaupun brand fiktif, kita coba sharing, bukan mengajarkan terkait marketing strategi yang akan dibentuk apabila memiliki produk yang belum ada di pasaran. Semua kesalahan itu dari saya, dan apabila ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.